bagaimana aktivitas daripada penelitian yang bisa menghasilkan suatu publikasi atau bisa menghasilkan suatu novelty atau invensi itu bisa ditindaklanjuti menjadi suatu inovasi. Ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita menskenariokan yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, rencana Indo Riset Nasional. Rencana Indo Riset Nasional itu adalah keputusan Presiden, Perpres, yaitu nomor 38 tahun 2018. Di sana menyantumkan visi misi dan kegiatan riset rencana Indo Riset Nasional. Rencana Indo, jangkanya jangka panjang. Pangan, tema apa saja di pangan itu? Itu ada penelitian tentang padi, jagung, kedelai, bibit kelapa sawit, bawang hortikultura, bawang merah, bawang putih, cabai, peternakan sapi, ayam. Untuk energi, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik, kita memasuki acara sosialisasi pertama, yaitu sosialisasi prioritas riset nasional tahun 2020-2024 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Bapak Prakoso, dan acara ini juga akan dimoderatori oleh Kepala Bagian Hukum Kerjasama dan Layanan Informasi, Bapak Okta Nugroho. Dan adapun jalannya acara sosialisasi pertama ini akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu Bapak Okta. Kepada Bapak Okta, kami persilahkan. Mohon maaf Mbak Gara, Pak Saiful moderatornya. Oh, baik. Moderator hari ini adalah Pak Saiful. Baik, kepada Bapak Saiful kami silahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Baiklah, para hadirin peserta sosialisasi Prioritas Riset Nasional 2020-2024, penelitian bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan pelaksanaan sinergitas program penanggulangan terorisme tahun 2020. Kita masuki agenda acara penyampaian paparan Prioritas Riset Nasional 2020-2024. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi diskusi tanya jawab. Namun sebelum saya ingin menyampaikan, menyapa Bapak Ibu sekalian, Ketua LPPM, para dosen, dan para peserta sosialisasi. Yang kami hormati, Bapak Heri Ricardo, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kami hormati, Bapak Prakoso, Sekretaris Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang terhormat Bapak Sunario, dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, serta para peserta sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita persembahkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak pernah lupa meski sedetik pun untuk mencurahkan nikmat dan kebahagiaan kepada kita semua. Sehingga kita masih diberi kesempatan mengikuti acara sosialisasi ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Meskipun detik ini kita masih berada di tengah-tengah gelombang pandemi COVID-19 yang menerjang seluruh negeri, namun tekad dan ikhtiar kita bersama untuk tetap menjalankan misi pemajuan iptek, riset dan inovasi tidak boleh tertunda, apalagi terhenti. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah disampaikan pembawa acara terkait sosialisasi pada hari ini, untuk itu kita membutuhkan informasi terkait dengan Prioritas Riset Nasional, khususnya Prioritas Riset Nasional 2020-2024 untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari sosialisasi kali ini.
Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi, penyusunan prioritas riset nasional itu telah dimulai dengan penyusunan rencana induk riset nasional di tahun 2015, ya, sampai ditetapkannya peraturan presiden di tahun 2018. Penyusunan KRN ini melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan juga badan usaha. Prioritas riset nasional 2017-2019 telah ditetapkan dalam Permendikbud di tahun 2018. Kemudian, prioritas riset nasional 2020-2024 juga telah ditetapkan dalam Permendikbud tahun 2019. Penyusunan KRN ini telah melalui kegiatan-kegiatan Rakornas PRN di Riau pada bulan Agustus 2018, Rakornas PRN di Bali pada bulan Agustus 2019. Di tahun 2020 ini juga telah diselenggarakan Rakornas PRN di awal tahun 2020, yaitu pada saat Rakernas Riset, serta Pra-Rakornas dan Rakornas melalui Vikon di bulan Agustus 2020. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi ini akan lebih dipahami jika ada tanya jawab yang efektif sehingga menyebabkan seluruh hadirin bisa mengikuti sesi tanpa tanya jawab ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara ini. Ya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Prakoso sebagai Sekretaris Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan dan juga sebagai Ketua Tim Penyusunan PRN 2020-2024. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Prakoso sebagai penjara memaparkan prioritas riset nasional 2020-2024. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih sekali Bapak Saiful, Pak Eri Ricardo, Pak Sunaryo, Bapak Koordinator Kopertis 789, para dosen, profesor, guru besar, lektor kepala yang ada di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Izinkan kami melakukan sosialisasi ini. Pak Saiful, kalau nanti saya sekiranya lebih terlalu banyak, mohon di-stop sehingga ada waktu untuk diskusi. Ya. Kami mulai, Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui bersama, masalah ekosistem riset ini perlu kita skenariokan. Karena ekosistem riset ini memberi gerakan kepada para peneliti, rekayasa, dan dosen untuk lebih perform dalam melakukan kegiatannya, khususnya dalam penelitian, tridharma untuk penelitiannya, yaitu bagaimana prioritas riset nasional. Namanya aja prioritas, hal-hal yang diprioritaskan untuk bersinergi, menghasilkan produktivitas yang tinggi dan optimal. Ini filosofi dari konsep prioritas riset nasional. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana aktivitas daripada penelitian yang bisa menghasilkan suatu publikasi atau bisa menghasilkan suatu novelty atau invensi itu bisa ditindaklanjuti menjadi suatu inovasi. Ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita menskenariokan yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, rencana induk riset nasional. Rencana induk riset nasional itu adalah keputusan Presiden, Perpres, yaitu nomor 38 tahun 2018. Di sana menyantumkan visi misi dan kegiatan riset, rencana induk riset nasional. Rencana induk jangkanya jangka panjang.
Jadi diskenariokan dari tahun 2017 tadi sampai 2045 apa saja riset-riset yang perlu didorong itu. Karena rencana Indonesia nasional itu jangka panjang, maka di pasal 69-nya itu mengamanahkan untuk melakukan atau membuat prioritas riset nasional jangka menengah atau 5 tahunan. Yang disampaikan Pak Saiful tadi, sekarang memasuki prioritas riset nasional yang kedua, 2020-2024. Isinya apa ya di 2020-2024 tadi? Prioritasnya ini menyangkut terhadap fokus riset, tema riset, topik riset, target capaian. Kata-kata target capaian itu yaitu kegiatan riset manakala menghasilkan invention, novelty, bisa dilakukan hilirisasi. Maka di sini menjalin hubungan dengan pelaku usaha industri untuk menghilirisasikan, menginovasikan dari temuan-temuan Bapak Ibu dosen sekalian dalam kegiatan penelitiannya. Saya langsung saja, ini PRN. PRN itu adalah prioritas nasional, itu adalah program unggulan yang terdiri dari sejumlah kegiatan. Karena untuk menghasilkan inovasi tertentu, untuk menghasilkan suatu produk tertentu, mungkin tidak tunggal penelitiannya. Bisa beberapa penelitian yang bersinergi. Ketika bersinergi itu menghasilkan produktivitas terhadap penelitian yang akan menghasilkan inovasi lagi, saling kait-mengkait. Nah, maka kita skenariokan optimalisasi sumber daya. Sumber daya itu ada 3, sumber daya manusia, jadi dosen, peneliti, dan rekayasanya, bisa sumber daya peralatan dan mesin, mungkin di Kopertis atau mungkin di universitas tertentu tidak memiliki alat peralatan, pada ada dosen yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih terhadap itu, tapi ada kendala tentang alat, maka sinergi tentang sumber daya peralatan dan mesin itu tadi penting kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu sinergi terhadap sumber daya anggaran, gitu Pak. Sumber daya manusia, peralatan dan mesin, dan anggaran bersinergi untuk mencapai target tertentu. Nah, di situ yang dinamakan flagship prioritas riset nasional tadi. Nah, apa saja? Nah, ini kita bahas di belakang. Sinergi tadi bisa dari universitas, bisa dari LPNK Iptek, bisa dari kementerian dan lembaga yang mempunyai litbang. Kementerian Pertanian mempunyai litbang, Kementerian Kehutanan mempunyai litbang, Kementerian Kesehatan, dan kementerian-kementerian sektor lain mempunyai litbang. Nah, bersinergi terhadap hal itu juga pemerintah daerah dan industri. Nah, dengan bersinergi itu agenda untuk mempercepat perekonomian tadi. Jadi penelitian yang menghasilkan suatu dorongan daya saing ekonomi Indonesia. Gitu ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kita skenariokan sebagai prioritas riset nasional 2020-2024. Nih dokumennya, Bapak Ibu sekalian. Kebijakan riset inovasi Indonesia. Pada rencana Riset Nasional tadi ada fokusnya, ada pangan, ini jangka panjang 2017-2045, ada pangan, fokus risetnya, energi, kesehatan obat, transportasi, produk rekayasa teknik, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, bidang riset lainnya. Diterjemahkan prioritas riset nasional di tahun 2020-2024. Pangan, pertanian, energi baru terbarukan, yang energi kan banyak sekali. Untuk prioritas riset nasional 2020-2024, energi baru terbarukan. Kesehatan dan obat, transportasi, produk rekayasa, keteknikan, pertahanan, keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, dan bidang riset lainnya. Detailkan lagi. Dalam pendetailan, ini kita dalam ketetapan daripada Menristek Dikti waktu itu, tahun 2019, karena ditetapkan oleh Permenristek Dikti nomor 38 tahun 2019,
Untuk prioritas riset nasional 2020-2024, fokusnya ada 9, temanya ada 30, topiknya ada 47, produknya ada 49. Target produk yang kita dorong untuk bisa menghasilkan di tahun 2000, selama tahun 2020-2024. Ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Bisa produk itu menghasilkan teknologi tepat guna, bisa menghasilkan komersialisasi atau nilai tambah, bisa mensubstitusi impor atau produk lokal dan produk lokal atau teknologi ke depan. Nah, di dalam 9 tadi Bapak sekalian, pangan, tema apa saja di pangan itu ada penelitian tentang padi, jagung, kedelai, bibit kelapa sawit, bawang hortikultura, bawang merah, bawang putih, cabai, peternakan sapi, ayam. Untuk energi, bahan bakar dari nabati, utamanya dari sawit, prototipe pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga panas bumi, baterai litium dan charging station, energi. Untuk kesehatan, penelitian tentang bahan baku amoksilin, paracetamol, insulin, OHT dan fitofarmaka, vaksin rekombinant HPV, radioisotop dan radiofarmaka, implan tulang dan implan gigi, stem cell dan produk metabolit. Untuk transportasi ada 3 Bapak Ibu sekalian, yaitu kereta cepat, N219 pesawat, N219 amfibi, kendaraan listrik. Untuk rekayasa keteknikan, yaitu penelitian kemandirian kita tentang garam industri terintegrasi, pengemasan makanan olahan, bangunan tahan gempa dan tahan api, cepat bangun dan murah, sistem big data nasional, antioksidan, anti-aging, untuk gantikan untuk Bapak Ibu sekalian, tekstil berbahan baku ramin yang ramah lingkungan, kolaboratif robot mesin. Untuk pertahanan keamanan, penelitian yang sebagai prioritas nasional yang akan kita dorong yaitu Puna, Male Kombatan, roket 2 tingkat, radar pertahanan CGI, sistem pemantauan radiasi lingkungan. Untuk kemaritiman ada 4, Harbortech dual fuel, mini LNG carrier, wahana Alpo, wahana angkut Alpo, anjungan lepas pantai pasca operasi Alpo itu Bapak Ibu sekalian, pengolahan makanan hasil laut, perubahan yang sosial humaniora. Nah, ini ada hubungannya dengan Bapak Ibu yang bidang kegiatannya sosial humaniora pendidikan, yaitu perubahan masyarakat dalam era revolusi digital, penguatan demokrasi Indonesia, penguatan sosial ekonomi inklusif maritim masyarakat, inovasi dan pengayaan seni serta industri kreatif, penguatan peran Indonesia di tingkat regional dan global. Untuk multidisiplin, ada 5, yaitu bagaimana kita meneliti tentang satelit, NewSat, bagaimana meneliti tentang penginderaan jauh, bagaimana kita bisa meneliti tentang smart water management system, yang ke-48 stunting, pangan dan gizi, dan 49 keanekaragaman hayati. 49 ini adalah target produk yang kita harapkan bisa keluar maksimal tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan 49 ini perlu integrasi, perlu sinergi, optimalisasi para peneliti, perekayasa, dan Bapak Ibu dosen dalam ikut serta mendorong kemandirian ini tadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tema, topik, fokus itu tadi kita buat namanya kepala program, ada chief engineer, ada program manager, engineer, terus juga di setiap work breakdown structure-nya itu dibuat juga
work breakdown packet, kerjaan-kerjaan apa yang dilakukan para peneliti untuk bersinergi satu dengan yang lain untuk menghasilkan satu produk yang sudah kita targetkan. Di situ termaktub di prioritas riset nasional tahun 2020-2024. Kita dalamin lagi Bapak Ibu sekalian terhadap 49 tadi.